Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tirta Dianurain Pramestiara pada podcast IPITAL kali ini dengan tema Pemuda Berdaya, Sebarkan Semangat Berliterasi Membangun Negeri. Bersama narasumber kami kali ini Mas Cahyo selaku salah satu anggota GPN Regional Tulungagung. Oke, kali ini kalau kita mau berkenalan secara langsung kepada beliau, silahkan Mas Cahyo. Baik, terima kasih buat teman-teman juga. Salam kenal. Kenalin, saya Cahyo dari salah satu anggota dari GPN Regional Tulungagung, dan sampai saat ini masih berkhidmat ataupun menjadi relawan di GPN Regional Tulungagung. Seperti itu. Baik nih Mas ya, mau spill dikit nih. Menurut Mas Cahyo, apa itu literasi sih buat anak-anak khususnya? Oke. Untuk literasi sendiri sebenarnya pastinya perspektif orang itu kan literasi adalah membaca gitu ya. Iya. Tapi kalau dari sudut pandang saya, literasi itu tidak hanya mengacu pada membaca, tapi literasi sendiri itu lebih pada gimana kita mencari ilmu. Nah, dalam mencari ilmu itu tidak hanya kita membaca. Oke, salah satunya itu membaca ya. Tapi bisa kita lewat video, terus kita bisa lewat komunikasi ataupun kita diskusi. Itu salah satu cara kita mengartikan literasi atau mendapatkan ilmu itu sendiri. Sehingga kalau kita lihat secara garis besarnya, literasi itu ya tidak mengacu pada membaca, tapi ada alternatif lain yang bisa kita gunakan untuk mencari wawasan tersebut. Oke, itu spillan dikit mengenai literasi ya Mas ya. Baik, menurut Mas Cahyo nih, seberapa penting sih literasi buat anak-anak juga masyarakat di luar sana? Oke, untuk seberapa penting, menurut saya sangat penting, apalagi untuk kelas anak-anak ya. Tapi yang membedakan antara anak-anak dengan orang yang lebih dewasa ataupun yang mungkin kelas teman-teman di sini ya, kayak mahasiswa, itu lebih pada pendekatan. Kenapa kok lebih ke pendekatan? Karena tipikal anak-anak dengan usia sebaya kita, dewasa itu sangat beda treatmentnya. Kalau anak-anak, pastinya teman-teman kalau sudah mencoba di lingkungan sekitar lah, anak-anak misalkan suruh baca buku, ya baca gitu ya, itu pastinya malas. Tapi suguhan apa sih yang bisa mereka tangkap, yang bisa mereka merasa interest, seneng, itu biasanya dengan menggunakan video. Kalau tidak gitu dengan cara dongeng, bercerita. Makanya digital visual apa sih namanya? Digital visual ya gitulah, kayak gitu. Itu sangat membangun dari perkembangan literasi si anak itu sendiri. Nah, bisa jadi literasi untuk anak itu tidak hanya dengan cara akademis kayak gitu tadi, dengan misalkan harus matematika, bahasa Indonesia gitu, enggak. Tapi bisa jadi dengan membuat edufan, yaitu literasi yang berbasis kita bermain. Contoh, kita bermain alam. Yang kita lakukan, ngajak adik-adik ke alam, kemudian di situ kita belajar sembari apa yang dia sukai. Contohnya kayak bermain bola. Target kita untuk adik-adik tersebut itu membaca lah, katakanlah gitu. Ya udah, dia suka bola, setelah itu waktu kita bermain sambil kita spill dikit. Apa sih huruf bola itu? Ada huruf B, O, L, A. Dan di situ bisa jadi rangsangan otak si anak itu, oh kalau ada kata bola bentuknya ini loh. Jadi ada kata, ada wujudnya. Sehingga mereka lebih paham menangkap, oh ini bola. Bisa jadi dengan teman-teman biasanya itu menggunakan cara membeli es lilin gitu misalnya. Beli es lilin. Nah, kok apa sih hubungannya dengan es lilin? Bukan kita lebih ke literasinya itu membuat mereka suka jajan, enggak. Tapi di situ kita melakukan pendekatan gimana kita membangun mood si anak tersebut. Dia senang, kalau udah dia senang pasti apapun yang akan kita berikan itu nangkep. Nah, seperti itu sih.
Jadi seperti kayak kalau dibilang es lilin tadi itu seperti sogokan buat anak-anak ya. Betul, Dan sogokan. biar menarik gitu ya. Heeh. Oke. Kemudian nih Kak, menurut Kakak nih hal-hal atau aspek dalam kegiatan sekolah, aspek kemajuan teknologi misalnya dan dukungan orang tua itu kan juga berdampak ya seperti Kakak bilang tadi terhadap literasi anak itu sendiri. Nah, menurut Kakak nih terkait pernyataan tadi, menurut Kakak sependapat nggak ya, kalau misalnya itu aspek-aspek tadi itu berpengaruh banget buat anak-anak itu meningkatkan budaya literasi mereka sendiri dari diri mereka gitu. Untuk salah satunya teknologi ya tadi ada informasi itu sangat membantu, sangat membantu. Kenapa kok seperti itu? Menilik tahun-tahun dulu, tahun 2000-an itu oke lah, anak-anak masih sangat suka dengan buku-buku karena waktu itu belum ada perkembangan teknologi secara pesat atau secara masif seperti saat ini. Namun untuk saat ini itu suguhan-suguhan teknologi yang ada baik melalui konten YouTube ataupun konten-konten edukatif yang lainnya itu sangat membantu dari perkembangan atau tingkat pemahaman si anak. Nah, beda lainnya pada teknologi yang menyuguhkan apa sih namanya gambaran-gambaran yang mungkin kurang edukatif. Nah, peran orang tua mungkin adanya di sini untuk perkembangan si anak ya. Iya. Tapi kalau untuk sekelas dewasa, remaja dewasa itu mungkin pada pembatasan konten-konten di mana konten tersebut itu lebih meningkatkan daripada potensi si anak. Contoh, mungkin Mbak Dian merasakan ya, oh dulu itu saya sangat terpressure dengan tuntutan orang tua yang ibaratnya harus bisa membaca, terus kemudian harus bisa menulis yang baik, Latin kayak gitu, kemudian apalagi ya, bisa matematika, bisa IPA, IPS dan sebagainya. Pasti merasakan tuntutan itu tuh kan? Iya. Nah, mungkin di sini saya pengen tanya ke Mbak Dian, perasaan apa sih yang sampean rasakan waktu itu? Jujur waktu di pres kan waktu sekolah dasar harus bisa ini gitu dan nilainya harus gini, jadi kayak belajar itu membuat kita tuh malas. Dengar kata belajar pun, membaca pun malas, jadi lebih baik tidur daripada membaca ataupun main gitu. Jadi ya gimana pun itu kadang gini, saya belajar itu harus di samping TV, jadi sambil lihat televisi gitu terus juga belajar, jadi kayak konsennya tuh terpecah gitu. Sangat membosankan waktu itu. Karena gini, orang-orang tua kita waktu dulu itu ya taunya kamu belajar, kamu pinter. Tapi yang mungkin bisa ditilik untuk zaman sekarang itu tidak terlalu relate dengan hal yang waktu itu. Tapi kita ada jalan alternatifnya. Contoh, Mbak Dian di sini sukanya apa sih? Ingin tahu? Lebih suka hobi sama mendengarkan musik. Mendengarkan musik. Jadi belajar sambil mendengarkan musik. Oke, misalkan penyanyi gitu ya. Iya. Suka menyanyi. Dan peran orang tua itu lebih mendukung pada skill menyanyinya harusnya. Dan tetapi tidak melupakan dari sisi akademis anak. Makanya misalkan si Mbak Dian suka menyanyi, oke, untuk pelajaran matematika, IPA dan lain sebagainya itu cukup paham aja. Tapi orang tua itu lebih mempreferkan mengkursuskan sampean itu ke nyanyi, sehingga bakat sampean itu juga akan menjadi karir sampean. Ini pun saya alami waktu saya ngajar di seorang anak SD private, kursus private gitu ya. Itu awalnya kena pressure gitu, orang tua pressure kamu harus gini. Di waktu saya datang di situ saya mengelobi, apa ya bahasanya sih, ngajak ngobrol, diskusi sama orang tuanya. Bu, ini si anak sukanya apa sih? Oh mas, ini sukanya dia suka bahasa Inggris. Dia kemarin pernah juara di lomba speech atau pidato, kemudian beberapa lomba lainnya. Oke Bu, saya di sini meminta jenengan untuk mendampingi si anak.
Di sini saya mengajar dengan metode-metode yang saya miliki, di mana untuk pelajaran matematika, IPA, fisika belum ada ya kalau SD. IPA, IPS itu cukup cukup sederhana aja, cukup dia paham. Tapi nanti saya tekankan pembelajaran pada bahasa Inggrisnya untuk menunjang potensi dia. Pertanyaan kedua, hal-hal atau aspek dalam kegiatan sekolah seperti aspek kemajuan teknologi, terus juga dukungan orang tua itu kan berdampak pada literasi anak ya Mas ya. Menurut Masnya nih terkait pernyataan yang saya berikan tadi, kira-kira setuju atau enggak atau ada pendapat lain gitu? Untuk terkait kasus yang pernyataan yang sampai berikan tadi, saya sangat setuju, dimana daripada peran orang tua kemudian ada penunjangan teknologi yang ada, itu sangat berpengaruh. Apalagi orang tua itu kan circle pertama atau ibarat pendidikan yang paling dasar, yaitu lingkungan keluarga yang bisa membangun karakter si anak itu tersebut. Sehingga pada pengembangan potensi si anak, idealnya orang tua itu harusnya tahu, oh bakat anak itu apa, terus kemudian potensi anak itu apa. Karena kan yang paling intens hubungannya dengan si anak itu kan ya orang tua. Ini pun menurut pengalaman saya waktu masih mengajar dulu, ada orang tua si anak yang menginginkan anaknya itu semuanya harus bisa, pelajaran apapun harus bisa, matematika harus bisa, IPA harus bisa, IPS harus bisa, karena itu skalanya SD yang saya pegang. Iya. Namun setelah saya memberikan kursus atau les privat lah bahasa saya sekarang, saya meminta kepada orang tua bahwa Bu, bukan orang tua, si anak ini punya kelebihan apa, punya skill apa. Beliau bilang seperti ini, anak saya sering mengikuti lomba bahasa Inggris, speech atau pidato, kemudian juga lomba-lomba olimpiade terkait bahasa Inggris. Oke Bu, baik. Kalaupun potensi anak itu di bahasa Inggris, saya akan menitikberatkan pelajaran ini ke bahasa Inggris agar potensi si anak atau kemampuan si anak itu sendiri bisa lebih terasah di situ. Nanti kalau mata pelajaran yang lain, saya coba dengan metode saya, di mana anak itu cukup paham. Memang nilainya tidak 90, 100 gitu. Cuma di situ akan standar lah, minimal 80. Oke, beliaunya setuju. Alhasil setelah pertemuan dengan saya itu ada 2 tahun ya, saya treatment seperti itu, si anak juga enjoy dan belajar. Yang mungkin agak bisa dibilang mustahil itu kan biasanya si anak belajar 1 jam bosan. Iya. Bahkan tidak ada 1 jam, 15 menit itu sudah bosan. Tapi itu benar-benar selama saya di situ, harusnya waktu saya masih kursus itu durasinya 1,5 jam ya. Itu saya lebihkan selama 4 jam. Itu mereka malah betah, malah seneng, malah pengen, Mas ayo lagi. Karena di dalam pembelajaran saya itu tidak hanya belajar langsung nanti rumusnya gini-gini, enggak. Tapi di situ ada space waktu untuk bermain. Kemudian dia suka catur kadang, di situ saya sediakan HP yang saya pakai itu buat download catur cheese gitu. Kemudian di situ saya ya bermain sama dia. Pokoknya apa yang dia suka. Contohnya sekarang itu sukanya Mobile Legends ya. Iya. Mobile Legends itu ya wis, meskipun saya tidak bisa main game, saya mencoba untuk mendekati dia, mendekati kesukaannya sehingga dia nyaman dengan keberadaan saya. Yang pertama itu. Kedua, di waktu saya bermain, contohnya bermain catur, bermain Mobile Legends, di situ saya sembari memberikan edukasi. Makanya ada edufan. Oh, Mobile Legends di situ ada beberapa karakter, strategi yang digunakan. Di situ saya selepaskan dengan pelajaran matematika. Di situ juga saya selepaskan dengan pelajaran IPA, sehingga dia imajinasi dia itu bisa terkontrol untuk menelaah memahami daripada
pembelajaran yang saya berikan gitu Mbak Dian. Jadi kayak di sela-sela belajar itu ada refreshing sedikit lah, Nah, entah benar. bermain atau apa biar kita itu nggak sepaneng, kasarnya sepaneng gitu. Nah ini kan masnya dari GPN Regional Tulungagung nih. Menurut masnya ini bisa spill dikit program-program literasi yang dimiliki GPN Tulungagung, apa aja sih, bisa di spill dikit lah buat pemirsa di sana gitu biar Oke. tahu. Untuk program-program dari GPN Tulungagung itu sebenarnya ada banyak, cuma kita lebih memfokuskan sesuai dengan apa yang divisikan kita, yaitu mengedukasi, menyebarkan literasi tidak hanya di kota, tapi kita menyeluruh baik di pelosok ke daerah-daerah yang mungkin belum terjamah akan literasi. Dan program-program itu yang menjadi atau yang sudah kita lakukan yaitu Bukalapak Baca Gratis. Kenapa kok Bukalapak Baca Gratis? Karena kita memiliki beberapa buku anak dan itu bisa dipinjam juga oleh masyarakat umum. Dan yang kedua di situ, selain Bukalapak Baca Gratis, kita teman-teman dari GPN Regional Tulungagung itu juga mengedukasi adik-adik yang datang di Pak Bukalapak dengan bermain, kayak bermain layang-layang di alun-alun, kemudian bermain apa sih yang engklek itu bahasa permainan apa sih kayak gitu? Ya, Permainan tradisional lah Iya. yang kita lakukan. Di situ juga kita memberikan edukasi, permainan ini dengan hitungan 1 2 3 kayak gitu. Dan program-program lain untuk kalangan mungkin penyuka diskusi, di situ juga kami ada diskusi buat teman-teman remaja ke dewasa, bahkan mahasiswa juga kita sediakan diskusi juga. Kemudian yang menjadi program akan kita lakukan yang menjadi unggulan, dan ini permintaan dari wali murid dan beberapa sekolah karena kita tidak sengaja melakukan program itu waktu itu. Iya. Yaitu dengan GPN Bus to School. Di sana kita memberikan edukasi dengan cara yang sederhana tapi mengena di hati anak-anak. Contohnya dengan cara mendongeng. Kita juga memiliki teman-teman yang hobinya suka dongeng. Jadi kita lampiaskan hobi dari teman-teman itu dengan wadahnya di sekolah tersebut, dan dia malah memberikan ruang bagi GPAN untuk bertampil lah di situ. Kemudian juga di sana akan ada Bukalapak Baca, karena dari berbagai sekolah kurangnya distribusi buku yang edukatif yang mungkin bisa membangun karakter si anak. Contoh buku gambar yang memberikan cerita-cerita dongeng sederhana yang bisa mudah dipahami oleh anak itu kurang. Hasil kita karena punya buku itu, kita bisa meminjamkan ke sana ataupun nanti kita membuka lapak baca gratis dan buku itu bisa dinikmati oleh semua anak gitu sih. Oke. Nah, menurut Mas nih, kan tadi ada program baru dan mungkin jadi program favorit di GPN Tulungagung. Ada nggak sih rencana kedepannya itu mau buat program baru lagi yang kiranya tuh GPN Tulungagung itu collab sama anak IP gitu? Kira-kira ada nggak nih? Bisa di-spill dikit gitu rencananya? Sangat ada. Bahkan kita sebenarnya Mbak ya, karena dari GPN Regional Tulungagung itu anggota-anggotanya atau teman-teman itu tidak berasal dari hanya orang FTIK lah. Biasanya kan berbau anak-anak keguruan ke anak FTIK. Tapi di situ random. Anak-anaknya random. Ada yang dari jurusan ekonomi, ada anak-anak mahasiswa yang dari jurusan IP, ada anak dari jurusan FTIK bahasa Indonesia, kemudian ada yang PAI, dan banyak banget ada yang dari KPI bahkan. Di situ teman-teman saling kolaborasi dan saling saling melengkapi. Dan program yang dari IP sebenarnya itu sudah kita ambil di waktu kita memberdayakan dari teman-teman IP dalam pengelolaan buku. Itu sangat-sangat wow banget sih menurut, karena dari regional lain itu belum ada terkait manajemen ataupun pengelolaan buku yang memberikan label lewat aplikasi yang ada di IP ya. Itu ada salah satu pengembangan teman-teman dari IP, memberikan wadah teman-teman dari IP untuk bisa
punya potensi ini. Tapi untuk keseluruhan anggota IP ya, mungkin kita bisa melakukan kayak kemarin ya, atau yang saat ini kita lakukan yaitu lomba mewarnai. Teman-teman IP di situ bisa ikut nimbrung ataupun kita membuat program lagi yang dimana IP contohnya pengen melakukan Bukalapak. Ya. IP punya apa? Misalkan punya media ataupun buku ini atau punya program, kita bisa support apa? Jadi kita saling support, dan saya sangat senang banget ketika ada teman-teman yang ingin kolaborasi, dan kita tidak menutup kemungkinan untuk orang lain pengen join ataupun pengen kolaborasi terkait program-program yang pastinya itu bermanfaat bagi orang, seperti itu sih. Jadi apapun programnya, kalaupun itu bermanfaat buat banyak orang, tidak hanya untuk instansi, baik itu untuk si teman-teman IP, terus teman-teman GPAN ataupun masyarakat, anak-anak bahkan yang kita pilih, yang itu memberikan manfaat yang baik, kita akan sangat dukung gitu. Oke. Jadi kayak kedepannya ada, misalnya kan di IP itu ada lapak baca yang mungkin bisa collab sedikit-sedikit lah sama Boleh, GPAN sangat gitu. boleh. Oke. Mungkin dari Mas Cahyo sendiri ada pesan atau kesan buat edukator dan fasilitator di literasi di Indonesia, kira-kira untuk mengingat pentingnya budaya literasi ya, khususnya untuk anak-anak gitu. Oke, untuk pesan mungkin ini berkaca dengan saya sendiri, mengingatkan dengan saya sendiri bahwa metode lama itu tidak sama dengan metode baru. Pastinya perkembangan zaman juga itu akan terus ada, tidak akan mati, sehingga sistem-sistem ataupun alternatif baru yang akan diberikan oleh fasilitator itu juga harus berkembang, minimal oleh fasilitator tersebut atau si fasilitator tersebut memberikan alternatif baru untuk memahamkan si anak ataupun muridnya ataupun orang didikannya, agar mereka itu mampu memahami, oh literasi itu tidak semenyeramkan waktu itu loh. Literasi itu tidak mengacu pada kita harus membaca buku sampai larut malam, enggak. Tapi gimana kita bisa paham terkait isi buku, ataupun kita bisa memvisualisasikan daripada apa sih yang ada di dalam buku. Dan alhamdulillah dari berbagai fasilitator ataupun konten kreator sekarang itu yang notabene itu dia bergerak pada bidang edukasi, itu sudah memberikan hal-hal baru. Contohnya tadi memvisualisasikan cerita rakyat dijadikan menjadi gambar kayak videografi gitu. Iya. Jadi kayak gitu sih. Oh, baik nih. Jadi kesimpulannya untuk podcast kali ini, literasi itu sangat penting teman-teman ya. Literasi itu sangat penting, apalagi dari dimulai waktu kita anak-anak, dan orang tua juga perannya juga sangat penting dalam membangun budaya literasi tersebut ya. Terus juga untuk mengenai pengembangan teknologi. Jadi tergantung lingkungan mereka itu bagaimana menyikapinya. Terus juga ada suatu hal yang harus kita gali, terutama potensi. Jadi kita itu di samping akademik juga kita harus ngimbangin lah sama yang namanya potensi tersebut. Baik, itulah podcast kali ini. Saya Tirta Diana Pramestiara undur diri, dan juga kepada Mas Cahyo, terima kasih karena sudah hadir pada podcast kali ini. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.